Sagittarius, apa kabar kamu? Semoga kamu dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya Sagittarius ya. Ketemu lagi dengan saya Sada Baiti dan saya ditemani oleh Cemplon Sukelepon Pon. Kali ini kita mau ngebahas tentang kapan dan bagaimana Sagittarius bertemu dengan cinta sejatinya ya. Dengan jodoh sejatinya ya. Dengan jodohnya, oke? Thank you buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Makasih banget. Aku doain kamu kaya raya, 7 turunan 7 tanjakan. Dan yang belum subscribe ditungguin ya sayang. Karena dengan subscribe maka kita akan lebih mudah untuk terkoneksi ya sayangku ya. Dan ini sebagai disclaimer-nya adalah ini general reading. Artinya tidak mungkin resonate dengan semua Sagittarius. Dan disclaimer kedua adalah waktu dan ruang adalah sesuatu hal yang relatif di dalam Akasha Record. Jadi, relatif bisa berubah sesuai dengan perubahan paradigma dan perilaku kita ya sayangku. Tidak relevan, so readingan ini jangan dijadikan sebagai satu-satunya acuan atau patokan. Ini sifatnya cuma buat seru-seruan aja atau buat fun reading ya sayang ya. Oke, kita mau lihat bagaimana Sagittarius berjumpa dengan belahan jiwanya. Sagittarius. Oke. Di sini ada Queen of Wands. Ada Seven of Swords. King of Cups. Ada Three of Swords. Oke. Saya mau ambil satu lagi. Ada Ten of Cups. Oke. Wow. Bottom of deck di sini ada Seven of Wands ya. Oke, jadi di sini ada dua kemungkinan Sagittarius, ada dua pintu ya, ada dua pintu kemungkinan dari mana kalian akan bertemu, semesta akan mempertemukan kalian lewat mana, ya. Ini chance-nya adalah 50-50, artinya sama besarnya. Jadi ini kemungkinan pertama adalah kalian akan bertemu secara online gitu ya, ada lagunya kan. Online ini artinya tentu saja melalui internet atau apa something seperti itu ya. Jadi bisa melalui dating site, situs biro jodoh gitu, atau aplikasi biro jodoh, atau bisa melalui media sosial ya, atau bisa jadi juga gitu kamu dengan nonton YouTube ini terus kemudian ternyata ada yang nyahutin komenmu gitu. Ya hunus gitu. Siapa tahu kan ya. Terus ya melalui hal-hal seperti itu ya. Oke. Terus kemudian untuk kemungkinan yang kedua, ini kamu akan bertemu dengan dia. Itu melalui sesuatu yang kamu sukai. Ya, bisa hobi, bisa minat. Entah ini melalui komunitas hobi, misalnya komunitas sepedaan, ternyata ketemu gitu. Komunitas naik gunung, komunitas sekarang ada komunitas HES yang hiking itu. Macamnya banyak ya. Lalu ada juga di sini melalui hobi atau minat. Minat itu misalnya kamu adalah seorang penyuka apa ya? Mungkin penyuka tulisannya Jalaluddin Rumi ini misalnya ya. Ternyata dia juga menyukai hal yang sama. Yaitu kan bukan hobi tapi itu minat. Jadi pintunya bisa melalui hobi atau minat. Nah, melalui kedua hal itu, mungkin ketika kamu sedang mendalami hobi atau kamu sedang mendalami minat kamu, ternyata dia nyamperin gitu, kalian ketemu atau klik di situ ya. Pertemuan ini bukan hanya sekadar pertemuan fisik ya, pertemuan secara jiwa ya. Karena pertemuan secara jiwa itu fisik tidak hadir pun tuh bisa ya. Pertemuan fisik jiwanya nggak hadir tuh juga bisa gitu. Jadi ini kayak ibaratnya entangle jiwa kalian tuh bertautan pada saat kesempatan itu. Oke. Well, untuk inisial dan ciri-ciri saya sudah bikinkan video tersendiri, jadi saya nggak akan bahas di sini. Tapi yang jelas ini orangnya dia agak cool gimana ya. Jadi dia mungkin nggak agresif itu nyamperin kamu. Ya, dia cukup cool, santuy gitu.
Tapi dia serius sejak awal ya. Ini dia memang serius. Dia adalah seseorang yang memang sudah pengen untuk berumah tangga gitu ya. Sudah pengen untuk memiliki seorang partner. Ya, berumah tangga itu bukan berarti menikah. Makanya saya di sini nggak bilang menikah ya, karena di luar sana juga banyak yang value-nya orang nggak menikah gitu. So, ya dia cool atau santuy gitu. Dan dia adalah orang yang menyembuhkan patah hati kamu. Ya, oke. Kita akan lihat ini kira-kira kapan timeline-nya ketemu ya. Kapan Sagittarius bertemu dengan jodohnya. Oke. Dan di sini dia ternyata ini antara dia menyembuhkan patah hati kamu atau kamu menyembuhkan patah hatinya dia. Gak tahu, tergantung siapa yang patah hati. Ya, yang pernah patah hati. Oke, untuk timeline di sini, we'll see. Unknown. Oke. Untuk timelinenya tidak terdeteksi. Kalau tidak terdeteksi begini, ini berarti bisa kapan aja. Bisa sewaktu-waktu, bisa kapan aja, bisa lama, bisa sebentar. Ini berarti tergantung dari diri kamu sepenuhnya ya sayangku. Kalau kamu pengen cepat, lakukan healing terhadap jiwa ya. Di-healing dulu ya sayang. Sembuh dulu ya, tenang dulu batinnya. Dibuang dulu perasaan-perasaan gusar, sakit hati dan segalanya ya. Membuangnya bukan dengan cara menolak, enggak. Tetap diterima, diakui aja. Diamati dan diakui saja memang lagi sakit, diterima dan dipeluk. Ya setelah itu saya sih menyarankan untuk teman-teman bisa belajar meditasi, itu sangat bermanfaat. Ya. Atau ini juga tergantung kesiapan dia. Banyak faktor di sini ya. Banyak faktor yang jelas. Namun yang jelas di sini unknown itu terserah atau tergantung kepada diri kamu sendiri ya. Dan tergantung kepada dia sendiri. Bisa lama, bisa cepat, bisa sebentar, bisa kapan aja, bisa tiba-tiba mak bedunduk gitu ya. Mak bedunduk itu bahasa Indonesianya tuh suddenly. In sudden gitu. Ya. Bisa tiba-tiba celing gitu kayak selapan. Ketika kamu sudah siap, maka dia akan celing. Emergent. Gitu. Oke, kita mau lihat untuk apa yang dia rasakan, apa yang ingin dia katakan kepada kamu ketika pertama kali kalian berjumpa ya. But don't worry, ini indah kok. Cinta kalian indah kok. Karena di sini ada Ten of Cups. Ya, indah gitu. Memandang masa depan bersama, ada anak-anak di sini. So sweet. Oke, apa yang dia ingin katakan kepada kamu? Our time is done. Oke. Oh. Ini maksudnya dia adalah maksudnya sudah. Jadi ini mungkin adalah seseorang yang sudah pernah in touch sebelumnya. Sudah pernah in touch, sudah pernah berhubungan sebelumnya, dan dia pernah mengatakan bahwa udah cukup ya hubungan kita, udah pernah putus, udah pernah berpisah gitu ya. Udah pernah berpisah, sudah pernah putus, sudah say goodbye, udah bye-bye gitu ya. Dan ini pertamanya memang ya sudah gitu, kita kan udah selesai. Oke, makanya di sini ada unknown. Ya. Pantesan di sini keluar Three of Swords ya, ada kartu patah hati di sini. Well, our time is done. And then we'll see. Apalagi yang dia ingin katakan kepada kamu. Oke. Namun dia teringat ya, dia tersentuh dengan betapa manisnya kamu. Manis bukan manis wajah, tapi betapa manisnya perilaku kamu.
Betapa indahnya kebaikan-kebaikan kamu kepadanya, kesabaran kamu. Itu menyentuh jiwanya ya. Dia merasa, kamu baik sekali. Dan itu membuat dia terharu. Itu membuat dia melted, membuat dia tersentuh ya. Ya. Ini sepertinya memang kamu duluan yang, kamu yang lebih sabar. Kamunya yang lebih sabar. Kamunya yang lebih accept. Kamunya lebih menerima gitu ya. Dia yang udah pergi gitu ya, dia udah pokoknya kalian udah berpisah lah, either kamu yang ninggalin atau dia yang ninggalin ya, dan meninggalkan sebuah hati yang patah, sebuah hati yang luka gitu. Tapi pada akhirnya dia tersentuh tuh dengan kebaikan kamu, dengan kesabaran kamu, dengan betapa yang kamu yang menerima dia apa adanya ya. Dia sangat tersentuh di situ. Oke. Apalagi yang dia ingin katakan kepada kamu ya. I'm a wreck. Oh, ternyata selama masa-masa dia pergi atau dia meninggalkan kamu atau dia berpisah dengan kamu tuh dia hancur. Ya, dia hancur berkeping-keping, hatinya hancur, hidupnya dia merasa hancur, dia merasa benar-benar aku nih berantakan banget. Aku nih udah berantakan, udah sobek-sobek gitu. Jadi dia merasa seperti itu, dia merasa udah kayak terpuruk gitu ya. Makanya dia kembali kepada kamu. Ini saya makanya bisa melihat ini kenapa ada jalinan ini ya, ada Three of Swords dan di sini ada Seven of Swords ya. Ternyata memang dia membereskan kehancuran dulu ya ini. Membereskan kehancurannya dulu. Makanya ini keluar Anon. Anon ini adalah semesta menunggu kapan kalian memperbaiki jiwa kalian masing-masing. Ya. Semesta menunggu. Saat jiwa kamu siap, saat jiwa dia siap, maka kalian akan dipertemukan pada satu kondisi, pada satu keadaan yang sama sekali berbeda daripada sebelumnya ya. So, dia yang tadinya menyudahi, dia yang tadinya mengingkari perjanjian jiwanya dengan kamu, pada akhirnya dia merasa tersentuh dengan kebaikan kamu, merasa tersentuh dengan perhatian ya. So, buat kamu yang sekarang memang mungkin lagi sabar, lagi apa, tetaplah baik ya, tetaplah menjadi pusaran cinta, tetaplah memancarkan energi cinta ya. Sembuhkan juga sakit hatimu, lalu basuh dengan cinta ya. Karena ini pada saat kalian siap, maka semesta akan mempertemukan dan mempersatukan kalian dalam sebuah kondisi yang berbeda dan kalian akan bahagia. So sweet ya. Kalian akan bahagia menua bersama. Well, kurang lebih seperti itu Sagittarius ya. Oke, that's it. Itu yang saya bisa katakan ya, Sagittarius ya. Kalau misalnya kamu mau klaim readingan ini, kamu ketik amin atau selaras di kolom komentar, silahkan. Ya, kalau mau mengklaim. Dan buat kamu yang ingin melakukan personal reading atau private reading, silahkan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi. Tentu saja berbayar ya sayangku. Dan konsultasi saya dengan saya adalah konsultasi interaktif, artinya kita bisa berinteraksi. Dan semua konsultasi sudah disertai dengan amalan, dengan teknik ataupun dengan terapi sesuai dengan kebutuhan kalian ya sayangku ya. Oke, well, terima kasih Sagittarius udah menyimak video ini. Thank you banget kalau kamu menyukai video ini, kamu bantu share ya sayang ya, supaya saya semakin semangat gitu ya. Oke, saya mendoakan agar Sagittarius segera bersatu dalam cinta sejati ya. Dan at the moment, untuk saat ini, Sagittarius tetaplah menjadi pusaran cinta bagi diri kamu sendiri dan buat orang-orang di sekeliling kamu. I love you Sagittarius. Bye-bye.